Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Serem, seru, rame. Kemarin itu Habib Bahar bin Ali bin Smith diundang di podcastnya Refli Harun, membahas tentang 3 penjaga bandara Absec itu ya, yang kemudian dipecat gara-gara mengawal Habib Bahar. Dan kita tahu sama-sama Bahar itu marah-marah, ngamuk-ngamuk kan. Saya tidak akan pernah diam, saya akan lawan, tidak akan pernah mundur walaupun sekelingking. Luar biasa kan beliau. Nah, kita akan tunggu bagaimana apa yang akan beliau lakukan kan gitu ya, kita tunggu. Nah, lalu di podcastnya itu Habib Bahar membahas tentang Gus Fuad Pleret. Ngamuk lagi dia bahas Gus Fuad Pleret. Si Fuad orang goblok, bodoh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dibalas oleh Gus Fuad. Tidak serius balasnya, ya, dengan beberapa kalimat singkat cuma nyelekit. Nih orang harus dibawa ke psikolog. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih apa yang diucapkan oleh Habib Bahar bin Ali bin Smith. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Yeah. Bahkan ada yang bilang gara-gara ada beberapa habaib orang jadi murtad katanya. Astagfirullahaladzim. Dia bahas tentang Ahli Baitil Mustafa Tuhuri. Ahli Baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Ahli Baitil Mustafa Tuhuri, Ahli Bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidanya. Ini kan kosida. Kosidanya karangan siapa? Baca kitab beletotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard. Mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1-2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Jadi banyak ini orang-orang sekarang, kiai-kiai zaman dulu, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Mangli. Bagaimana beliau-beliau, orang-orang NU terdahulu, kiai-kiai NU terdahulu, bagaimana beliau-beliau cintanya kepada habaib, mengajarkan kecintaan kepada murid-murid beliau kepada para habaib. Dan terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Apa ini?
kalau ada habaib yang nggak bener, ya, jangan kau benci habibnya, benci orangnya, benci sifatnya. Karena habaib itu bid'atul rasul, darah daging rasul. Sampai-sampai Bang Rafli tahu, ihdinas siratal mustaqim. Tafsir ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa? Thariqah Alu Muhammad. Jalan yang lurus, kata para ulama tafsir, adalah jalan keluarga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ini orang tahu apa? Hah? Bodoh sok pinter, goblok sok pinter. Kenapa? Karena berapa banyak habaib, Habib Umar bin Hafid datang dari Yaman, Habib Abu Bakar al-Masyhur datang dari Hadramut, Abu Ya Maliki, guru kami, guru-guru kami. Mereka yang menyebarkan Islam, orang tahu mana halal, mana baik, para wali songo. Kok bisa dibilang seperti itu? Kok mengajarkan kebencian dalam diri orang kepada para habaib? Tidak dinafikan, ada habaib yang berbuat salah. Banyak. Kalau ada habaib berbuat salah, nasihati. Kalau ente nggak nasihat, kalau engkau tidak menasihati habaib yang salah, justru engkau tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ibarat kata Bang Refli punya anak, cinta nggak sama anaknya? Cinta nggak Bang Refli? Ya cinta lah. Terus kalau anak Bang Refli terjerumus, Bang Refli marahin nggak? Marahin. Nasihatin nggak? Nasihat. Nah, perlakulah begitu kepada habaib. Kalau ada habaib yang berbuat salah, berbuat nggak bener, bertindak nggak bener, jangan ke habaibnya, tapi datengin dia, nasihatkan dia, peringatkan dia. Bukan dengan mengajarkan umat untuk membenci habaib, ini sesat. Saya nggak mau bahas ini sebenarnya, tapi ya karena udah terlanjur viral juga, banyak yang ini, akhirnya saya bahas. Si Fuad itu orang bodoh, sok pinter, dia goblok, jahil, murakkab. Dia menyampaikan itu lagi hujan ini. Ya mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak, gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya, dan lain-lain, gitu ya. Yang itu mungkin, gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Mungkin kekerasan, mungkin apa, nggak tahu gitu ya. Tapi ada. Saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma. Gitu ya. Jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab itu. Terutama yang paling banyak itu yang dikirimi dari santri-santrinya Asep Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Kembali ke Bahar Smith ya, saran saya mungkin keluarganya mbak ke psikolog atau apa, barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil, sehingga tampilan dia hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, gitu. Aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin gitu ya. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita nggak tahu, maka kalau mau adil itu ya bawa ke psikolog aja lah. Dan mari kita doakan, kasihan Bahar Smith, bener-bener kasihan. Serius, aku sampai mau nangis. Oke. Kalian udah nonton belum podcastnya? Kalau Anda lihat podcastnya, beliau berulang-ulang berbicara tentang ruh. Ruh orang baik akan connect dengan ruh orang baik. Ya, akan menyatu dengan ruh orang baik. Orang munafik akan menyatu ruhnya dengan orang munafik. Orang jelek, orang buruk akan menyatu ruhnya dengan orang buruk. Kurang lebih pernyataannya seperti itu. Ya, memang betul seperti itu. Betul, saudara. Nah, sebelum dia berbicara itu, Habib Bahar berbicara itu ya, dia berbicara tentang rezim, kejelekan, keburukan, dan segala macam. Lalu sampailah pada kalimat itu.
berarti otomatis beliau yang terhormat Habib Bahar bin Ali bin Smith mengklaim bahwa dirinya sebagai orang baik. Dan orang yang cium tangan itu, yang mencium beliau, yang mengawal beliau pun orang baik. Itu kan? Kebencian tidak akan bisa mengalahkan kekuatan cinta. Luar biasa ya, kata-kata mutiara. Cuma pertanyaan mendasar sederhana, adakah orang baik yang mengaku dirinya baik? Coba. Secara teori, biasanya orang baik itu tidak pernah ngeklaim bahwa dirinya baik. Penilaian baik itu bukan oleh dirinya, tetapi orang lain. Orang jujur, rata-rata dirinya tidak sombong, tidak mengumbar-umbar kepada orang lain bahwa saya orang jujur. Kejujuran seseorang itu diinformasikan oleh orang lain. Orang itu mah jujur. Kalau sudah orang baik, kalau sudah orang jujur, dia itu akan rendah hati, rendah diri, akhlaknya baik, biar kemudian orang lain yang menilai dan menyimpulkan, bukan memberikan penilaian diri oleh diri. Penilaian itu oleh orang lain kepada kita, bukan kita yang menilai diri sendiri. Itu aja pertanyaannya. Adakah orang jujur yang ngaku jujur? Adakah orang baik yang ngaku baik? Perlu diragukan kebaikannya orang yang ngaku baik. Perlu diragukan kejujurannya orang yang ngaku jujur. Karena kebaikan dan kejujuran itu ditilai mestinya oleh orang lain, bukan oleh kita. Karena kita kalau memandang diri kita rata-rata tidak objektif, selalu subjektif. Begitu saudara, itu teori sederhana. Tuh ya, lalu kemudian berangkat ke Gus Fuad. Begitu gagah Habibana Bahar bin Ali bin Smith berbicara tentang goblok, tolol, bodoh, jahlun murakkab, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Stempel itu kemudian diberikan kepada Gus Fuad. Saya nggak mau menyebut dia Gus, si Fuad. Oke. Beliau sedang marah, sedang emosi, Habib Bahar. Dan satu lagi yang perlu kita bedah, apakah benar turunan baginda Nabi, anak cucu Nabi itu pasti suci, bahkan menjadi penyelamat bumi? Bahwa kemudian habaib dakwah ke Indonesia dulu mengenalkan Islam, iya itu betul. Tetapi yang menjadi catatan, yang harus kemudian kita dalami, pertanyakan, apakah pasti semua keturunan baginda Nabi itu suci darahnya? Pasti tidak akan pernah berbuat salah. Kalau suci itu kan tidak akan berbuat salah. Kalau suci sama dengan baginda Nabi, masa iya darah suci berbuat salah? Enggak. Sama levelnya berarti dengan baginda Nabi yang maksum, dijaga dari dosa. Apakah sama keturunannya juga? Jadi sebetulnya ini kontradiktif. Di satu sisi Habib Bahar mengakui bahwa ada banyak Habib atau ada Habib yang juga salah, yang juga melakukan kesalahan. Nah, di sisi lain beliau mengklaim bahwa Habib itu darahnya suci, pasti suci. Yutahhirukum tathhiro. Ini perlu dibedah, ini perlu dibongkar, ini perlu dibuat bahsul masail sebetulnya. Gitu ya. Karena kontradiktif. Satu kali lagi di satu sisi beliau mengakui banyak habaib yang juga buruk, melakukan salah, melakukan dosa. Di sisi lain beliau mengatakan turunan Nabi, cucu Nabi itu pasti suci. Masa iya yang suci melakukan salah, melakukan dosa?
artinya ada potensi kotor. Kalau orang ada potensi kotor, apa bedanya dengan ya biasa aja gitu, bukan keturunan Nabi, sama-sama punya potensi itu. Apalagi manusia masih. Satu kali lagi ini perlu dibuatkan bahsul masail. Apalagi yang kemarin Kiai NU itu ngomong yang ceramahnya viral. Habib-habib yang ngaku-ngaku Habib di Indonesia itu perlu tes DNA. Benarkah darahnya darah Yaman gitu loh? Karena satu kali lagi ini penting saya kira diadakan tes DNA, karena banyak sekali orang sekarang itu yang ngaku Habib. Banyak sekali. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia satu kali lagi, kalau memang ada keturunan cucu Nabi yang berada di Indonesia. Minimal kalau kita belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi, kita berjumpa dengan anak cucunya. Kan itu. Kita diajarkan oleh kiai-kiai kita untuk mencintai memang para habaib, menghormati habaib. Karena di tubuhnya mengalir darah baginda Nabi. Tapi untuk mengikuti, nah nanti dulu. Banyak orang yang menganggap bahwa cinta itu satu paket dengan mengikuti. Saya kira enggak. Karena repot kalau semua habaib diikuti, yang berbeda-beda itu diikuti semua, repot. Itu kali lagi saya kira ini perlu keseriusan. Siapapun aja, ya para tokoh, alim ulama, segala macam untuk benar-benar tes DNA lah. Habib-habib atau yang ngaku-ngaku Habib di Indonesia, biar jelas. Lalu kemudian tafsir-tafsir yang disebutkan Habib Bahar bin Ali bin Smith itu perlu dibedah sama-sama. Apakah benar pasti suci? Sementara di sisi lain ada banyak Habib juga yang melakukan kesalahan, maka kesuciannya patut diragukan. Kan seperti itu kan? Simpel logikanya, nggak perlu pakai kajian yang mendalam. Karena pada dasarnya orang lain melakukan kesalahan karena pancaran dari dalam biasanya. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu lalu kemudian mengimplementasi jadi sikap. Kalau makanan, kalau darah kita suci, insya Allah apa yang kita lakukan juga akan berbuah kesucian. Sementara ya yang ngaku suci lalu berbuat kesalahan, ini berarti kan ada masalah di darahnya, di makanannya, segala macam. Kan beliau mengakui ada banyak Habib juga yang melakukan kesalahan. Kewajiban kita untuk menegurnya, untuk mengingatkannya. Gitu. Jujur saya memang kurang sepakat terhadap ucapan Gus Fuad yang para habaib-habaib itu udah berhentilah berdakwah. Itu saya kurang sepakat, serius. Cukup 1-2 aja saya kurang sepakat. Karena banyak juga habaib yang benar saya kira. Yang di dalam sikap segala macamnya layak untuk kita ikuti, layak dijadikan panutan. Jadi saya kritik ucapan Gus Fuad tentang udahlah para habaib jangan dakwah di Indonesia, rusuh dan segala macam, ya. Tapi saya juga kritik ucapan-ucapan Habib Bahar yang ini terlalu ini cek saya. Menurut saya apalagi sampai merendahkan, itu kan merendahkan Gus Fuad, pleret. Mau bagaimanapun Gus Fuad adalah ulama. Bahwa kemudian ada pandangan-pandangan yang berbeda, itulah pandangan. Perlu dicek apa alasan beliau mengucapkan itu kan. Meskipun saya pribadi belum sepakat terhadap ucapannya. Punya santri, ulama juga. Dan ulama itu pewaris para nabi juga. Nah kalau misal nada Habib Bahar seperti itu, bahkan sampai merendahkan, bodoh, goblok, wah, jahlun murokab, ini keterlaluan menurut saya. Kalau tidak sepakat, ya udah sebatas tidak sepakat dan lawan dengan argumentasi ilmiah. Tidak perlu ada kalimat-kalimat tambahan gitu loh. Kalau ada kalimat-kalimat tambahan, perlu dilakukan juga kesucian darahnya. Itu aja menurut saya. Simpel kan?
tidak sepakat nih, lawan dengan argumentasi tanpa ada kalimat tambahan. Goblok itu kalimat tambahan, bodoh itu kalimat tambahan, jahlun murakkab itu kalimat tambahan. Ada emosi di samping dia ingin melawan pakai argumentasi. Otomatis ketika ada emosi tercampuri dong. Kalau tercampuri dengan emosi, otomatis tercampuri dengan setan. Masa iya setan mau tinggal di darah yang suci? Enggak dong. Tuh, saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.